Fertilisasi atau pembuahan adalah proses bertemunya sperma jantan dengan sel telur betina untuk menghasilkan keturunan. Fertilisasi menurut prosesnya terbagi menjadi dua, yaitu fertilisasi internal dan juga fertilisasi eksternal. Fertilisasi internal pada manusia. Sebelum proses pembuahan berlangsung, maka harus terjadi ovulasi terlebih dahulu. Ovulasi yaitu keluarnya sel telur dari ovarium, yang normalnya terjadi setiap bulan. Di dalam ovarium wanita ada banyak sel telur, namun dalam setiap bulannya ada satu sel telur yang berada dalam sebuah kantung yang dikenal dengan folikel yang dipersiapkan untuk menjadi matang. Setelah matang, sel telur akan keluar dari folikel sehingga terjadilah ovulasi. Sel telur berubah di tuba falopi dan perlahan menuju rahim. Umur sel telur di dalam tuba falopi yaitu 24 jam saja. Sehingga apabila tidak ada sperma yang membuahi, maka ia akan mati dan kehamilan tidak akan terjadi. Setelah sel telur meninggalkan folikel, folikel dalam ovarium kemudian akan berkembang menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini akan menghasilkan hormon progesteron yang bertugas menebalkan lapisan dinding rahim dengan nutrisi dan aliran darah sehingga siap sebagai rumah bagi sel telur yang sudah dibuat. Jutaan sperma dihasilkan sekali dalam ejakulasi. Sesaat setelah sel sperma masuk pada mulut rahim, sel sperma bergerak menuju rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di dalam indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dengan proses yang disebut dengan pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di dalam rahim, zigot akan menempel pada dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio, dan yang akhirnya menjadi janin. Berikut adalah perkembangan janin tiap bulan. Fertilisasi eksternal adalah proses pembuahan ovum oleh sperma yang terjadi di luar tubuh organisme betinanya. Proses ini dapat ditemui pada golongan ikan dan juga katak. Golongan ini selalu mengeluarkan telur-telurnya dalam jumlah banyak untuk mengatasi banyak gangguan di sekelilingnya dari faktor alam maupun binatang pemangsa. Fertilisasi pada katak. Pada katak, saat akan melakukan fertilisasi, katak jantan akan menempel pada punggung sambil menekan perut betina dengan menggunakan kaki bagian depan dan merangsang pengeluaran telur ke dalam air. Setiap telur yang dikeluarkan diseliputi oleh selaput telur atau membran vitelin. Bersamaan dengan itu, katak jantan akan mengeluarkan sperma untuk membuahi sel telur tersebut sehingga terjadilah fertilisasi. Pada saat berproduksi, katak dewasa akan mencari lingkungan yang berair. Di sana, mereka meletakkan telurnya untuk dibuahi secara eksternal. Telur tersebut berkembang menjadi larva dan mencari nutrisi yang dibutuhkan dari lingkungannya. Kemudian, berkembang menjadi dewasa dengan bentuk tubuh yang memungkinkannya hidup di darat. Akrosom adalah organel yang berkembang di bagian anterior kepala spermatozoa banyak hewan, termasuk manusia. Akrosom merupakan struktur seperti topi yang berasal dari aparatus Golgi. Pada mamalia eutherian, akrosom termasuk enzim degradatif, termasuk hyaluronidase dan akrosin. Reaksi akrosom merupakan proses pelepasan enzim penetrasi yang memungkinkan spermatozoa dapat menembus zona pellucida dan membuahi oosit. Namun, apabila reaksi akrosom terjadi sebelum spermatozoa mencapai tempat fertilisasi, spermatozoa akan kehilangan kemampuan untuk fertilisasi oosit. Spermatozoa harus dalam keadaan tudung akrosom utuh atau TAU agar dapat melakukan fungsi reaksi akrosom pada waktu yang tepat, melepaskan enzim, serta memfasilitasi spermatozoa dalam menembus zona pellucida.
Inisiasi ikatan spermatozoa dengan zona pellucida akan memicu terjadinya reaksi akrosom. Inisiasi ini menyebabkan pelepasan serta aktivasi enzim akrosom, sehingga spermatozoa mampu melakukan penetrasi menembus zona pellucida. Granula kortikal adalah organel sekretorik pengatur berdiameter mulai dari 0,2 mikrometer hingga 0,6 mikrometer yang ditemukan di dalam oosit dan paling terkait dengan pencegahan polispermia setelah peristiwa pembuahan. Polispermia adalah keadaan di mana ada lebih dari satu inti sperma yang dapat membuahi sel ovum. Reaksi kortikal adalah eksositosis granula kortikal telur. Ketika sperma yang membuahi melakukan kontak dengan membran plasma telur, kalsium dilepaskan dari tempat penyimpanan dalam telur dan meningkatkan konsentrasi kalsium bebas intraseluler. Hal tersebut memicu fusi membran granula kortikal dengan membran plasma telur dan membebaskan isi granula ke ruang ekstraseluler. Fusi dimulai di dekat tempat kotak sperma dan kemudian saat gelombang pelepasan kalsium menyapu sel telur, dihasilkan gelombang fusi granula kortikal. Fertilisasi kembar polizigot. Namun yang akan kita bahas adalah kembar dizigot. Dua sel sperma akan membuahi dua sel telur yang berbeda pada masa yang bersamaan. Biasanya, sel telur yang terbuahi akan memunculkan lebih dari satu zigot. Kembar dizigot berkembang dalam amnion dan placenta yang terpisah. Kembar dizigot ini biasa kita sebut dengan kembar tidak identik. Kembar dizigot dapat menghasilkan kembar yang berbeda jenis kelamin maupun berbeda warna kulit. Fertilisasi kembar monozigot. Sel sperma akan membuahi sel telur tunggal dan membentuk satu zigot. Lalu zigot tersebut membelah dan hidup di dua kantung yang berbeda namun pada rahim yang sama. Kembar monozigot biasa juga disebut dengan kembar identik. Pada kembar monozigot, kedua embrio tersebut akan berbagi amnion dan juga berbagi plasenta. Namun, plasenta tersebut dapat terbelit sehingga terjadi kelainan atau yang biasa disebut dengan kembar siam. Kelainan kembar monozigot. Kelainan kembar monozigot terbagi menjadi dua, yaitu simetrikal dan juga asimetrikal. Untuk simetrikal, terbagi lagi menjadi dua, yaitu separate atau yang biasa kita sebut dengan kembar identik dan juga conjoined atau yang biasa kita sebut dengan kembar siam. Kembar siam biasa terjadi ketika embrio tidak berhasil terpisah secara sempurna. Kembar siam memiliki beberapa jenis, di antaranya ada kembar omphalophagus yang terhubung di bagian perut, lalu ada kembar siam thoracopagus yang terhubung di bagian dada, lalu ada kembar croniopagus yang terhubung di bagian kepala, dan juga ada kembar pyopagus yang terhubung di bagian punggung. Untuk kelainan asimetrikal dibagi menjadi dua, yaitu eksternal dan juga internal. Eksternal contohnya akardiak dan juga parasitik. Untuk internal contohnya adalah fetus in fetu. Fetus in fetu adalah kelainan kongenital yang jarang terjadi. Fetus in fetu adalah suatu kondisi di mana janin cacat, menjadi parasit, dan terletak di dalam tubuh kembarannya. Anomali ini pertama kali didefinisikan pada awal abad ke-19 oleh Meckel. Fetus in fetu adalah kondisi langka yang didefinisikan sebagai kehadiran salah satu kembar di tubuh yang lain. Fetus in fetu paling sering terletak di daerah retroperitoneal, namun telah dilaporkan di lokasi lain juga. Terdapat laporan yang menyajikan dua kasus fetus in fetu. Satu terletak di daerah retroperitoneal dan yang lainnya terletak di daerah sacrococcygeal. Fetus in fetu diperkirakan hasil dari pembelahan yang tidak merata dari inner cell mass yang memiliki kemampuan totipotensi. Inner cell mass merupakan prekursor nenek moyang untuk semua sel dalam tubuh. Pembelahan yang tidak sama diperkirakan terjadi selama pembentukan blastokista, yang juga dapat menyebabkan kembar siam dan parasit. Kembar parasit tidak memiliki otak atau anencefalik dan tidak memiliki beberapa organ internal. Maka dari itu, kembar parasit tidak dapat bertahan hidup sendiri. Kembaran yang menjadi inang harus memberi makan kembaran parasitnya dari nutrisi yang diterima melalui satu tali pusar. Mereka biasanya tidak dapat bertahan hidup sebelum lahir. Anggota kingdom Animalia yang berkembang biak dengan cara ovipar menghasilkan keturunannya dalam bentuk telur terlebih dahulu. Ternyata tidak semua telur yang dihasilkan oleh organisme ovipar itu sama. Terdapat beberapa tipe telur. Tipe telur ini dibagi berdasarkan karakteristik jumlah dan persebaran yolk atau kuning telur. Terdapat tipe telur isolesital, telolesital, megalesital, dan centrolesital.
Umumnya, struktur telur terdiri dari kutub anima dan kutub vegetatif, lalu di dalamnya terdapat nukleus atau inti sel, dan ada yolk atau cadangan makanan untuk embrio yang biasa kita kenal sebagai kuning telur. Lalu juga ada sitoplasma. Tipe pertama ialah tipe isolesital. Tipe telur isolesital ini memiliki jumlah yolk yang sedikit dan tersebar tidak merata di dalam sitoplasma. Tipe telur isolesital ini biasanya ada pada hewan Echinodermata, Mollusca, Annelida, Amphioxus, dan mamalia. Mamalia yang hidup dengan cara ovipar ialah mamalia dengan ordo Monotremata. Tipe telur kedua ialah tipe telur telolesital, yaitu mengandung cukup banyak yolk. Yolk tersebar di dalam sitoplasma dan terkonsentrasi pada kutub vegetatif. Tipe telur telolesital berada pada hewan amfibi, Pisces, lungfish, dan lamprey. Tipe telur ketiga ialah megalesital. Tipe telur megalesital ini mengandung sangat banyak yolk. Bagian sitoplasma dan nukleus lebih cenderung berkumpul ke kutub anima, sedangkan yolk berkumpul di kutub vegetatif. Hewan dengan tipe telur megalesital ini biasanya terdapat pada hewan reptil dan aves. Tipe telur keempat ialah centrolesital. Tipe telur ini mengandung sangat banyak yolk. Yolk berada mengelilingi nukleus yang berpusat di tengah. Tipe telur ini ada pada hewan insekta dan arthropoda. Selanjutnya, pola pembelahan zigot. Pertama, yaitu isolesital. Telur memiliki bagian-bagian yang terdiri atas kutub animal, yolk, dan kutub vegetatif. Selanjutnya, proses pembelahan pada tipe isolesital. Pembelahan pertama arahnya vertikal dan menghasilkan 2 sel simetris. Pembelahan kedua arahnya vertikal dan menghasilkan 4 simetris. Pembelahan ketiga arahnya horizontal dan menghasilkan 8 sel simetris. Selanjutnya pembelahan keempat terjadi 2 kali pembelahan dengan arahnya vertikal dan menghasilkan 16 sel simetris. Terakhir, pembelahan kelima terjadi 2 kali pembelahan dengan arahnya horizontal dan menghasilkan 32 sel simetris. Berikut merupakan video real dari pembelahan isolesital yang dilihat di bawah mikroskop. Selanjutnya, tipe telolesital dengan posisi yolk yang tersebar dan terkonsentrasi di kutub vegetatif. Proses pembelahan pada tipe isolesital, pertama, pembelahannya arah vertikal dan menghasilkan 2 sel simetris. Pembelahan kedua, arahnya vertikal dan menghasilkan 4 sel simetris. Pembelahan ketiga, arahnya horizontal, mendekati kutub anima dan menghasilkan 8 sel asimetris. Pembelahan keempat terjadi 2 kali pembelahan dengan arahnya vertikal dan menghasilkan 16 sel simetris. Terakhir, pada pembelahan kelima terjadi 2 kali pembelahan di bawah pembelahan ketiga dan di atas dekat kutub anima dengan arahnya horizontal dan menghasilkan 32 sel asimetris. Berikut merupakan video real dari pembelahan telolesital yang dilihat di bawah mikroskop. Kemudian ada pembelahan aves dan reptil. Rumus pembelahan, kita hanya mampu mengamati pembelahan sampai ke pembelahan 5. Nantinya teman-teman akan melihat contoh pembelahan yang ada di sebelah kiri, yaitu tampak atas dari sel telur aves dan reptil. Pembelahan yang pertama, arah pembelahannya adalah vertikal dan kini jumlah selnya tersisa 2. Pembelahan kedua, arah pembelahannya adalah masih vertikal namun tegak lurus dari pembelahan yang pertama dan kini jumlah selnya menjadi 4. Pembelahan ketiga, arahnya masih vertikal namun pembelahan yang terjadi 2 kali dan kini jumlah selnya 8. Untuk pembelahan yang keempat terjadi secara horizontal yang membuat jumlah selnya menjadi 16. Selanjutnya pembelahan terakhir yang bisa kita amati adalah pembelahan terjadi secara 4 kali dan pembelahannya terjadi secara vertikal dan kini jumlah selnya menjadi 32. Ketika telah mengalami pembelahan
pembelahan sel yang cukup panjang, nantinya sel telur ini akan berkembang menjadi blastula dengan tipe blastula discoblastula. Tipe pembelahan meroblastik diskoidal dengan tipe parsial dan juga diskontinu. Selanjutnya pembelahan yang biasa terjadi di insekta dan juga arthropoda. Inti akan membelah secara mitosis tanpa diikuti pembelahan sitoplasma. Inti-inti tersebut dinamakan energit. Energit ini selanjutnya berimigrasi ke bagian tepi telur. Masing-masing inti dikelilingi oleh sebagian kecil sitoplasma asal. Pada tahap ini, embrio disebut sebagai stadium sintal blastoderm. Sitoplasma pada bagian tengah telur menjadi hancur dan hilang. Inti yang berimigrasi ke bagian posterior telur kembali ditutupi oleh membran sel yang baru untuk membentuk pol sel pada embrio. Sel-sel tersebut kelak akan menjadi sel kelamin pada saat dewasa. Setelah pol sel terbentuk, membran oosit melipat ke dalam di antara inti, sehingga pada akhirnya setiap inti menjadi satu sel tunggal dan menghasilkan blastoderm seluler. Dengan tipe telur sentrolesital, tipe pembelahan meroblastik dan juga simetri pembelahannya adalah superficial. Reptil. Rumus pembelahan, kita hanya mampu mengamati pembelahan sampai ke pembelahan 5. Nantinya teman-teman akan melihat contoh pembelahan yang ada di sebelah kiri, yaitu tampak atas dari sel telur aves dan reptil. Pembelahan yang pertama, arah pembelahannya adalah vertikal dan kini jumlah selnya tersisa 2. Pembelahan kedua, arah pembelahannya adalah masih vertikal namun tegak lurus dari pembelahan yang pertama dan kini jumlah selnya menjadi 4. Pembelahan ketiga, arahnya masih vertikal namun pembelahan yang terjadi 2 kali dan kini jumlah selnya 8. Untuk pembelahan yang keempat terjadi secara horizontal yang membuat jumlah selnya menjadi 16. Selanjutnya pembelahan terakhir yang bisa kita amati adalah pembelahan terjadi secara 4 kali dan pembelahannya terjadi secara vertikal dan kini jumlah selnya menjadi 32. Ketika telah mengalami pembelahan sel yang cukup panjang, nantinya sel telur ini akan berkembang menjadi blastula dengan tipe blastula discoblastula. Tipe pembelahan meroblastik diskoidal dengan tipe parsial dan juga diskontinu. Selanjutnya pembelahan yang biasa terjadi di insekta dan juga arthropoda. Inti akan membelah secara mitosis tanpa diikuti pembelahan sitoplasma. Inti-inti tersebut dinamakan energit. Energit ini selanjutnya berimigrasi ke bagian tepi telur. Masing-masing inti dikelilingi oleh sebagian kecil sitoplasma asal. Pada tahap ini, embrio disebut sebagai stadium sintal blastoderm. Sitoplasma pada bagian tengah telur menjadi hancur dan hilang. Inti yang berimigrasi ke bagian posterior telur kembali ditutupi oleh membran sel yang baru untuk membentuk pol sel pada embrio. Sel-sel tersebut kelak akan menjadi sel kelamin pada saat dewasa. Setelah pol sel terbentuk, membran oosit melipat ke dalam di antara inti, sehingga pada akhirnya setiap inti menjadi satu sel tunggal dan menghasilkan blastoderm seluler. Dengan tipe telur sentrolesital, tipe pembelahan meroblastik dan juga simetri pembelahannya adalah superficial.